Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 4 anggota. Yang pertama rekan saya Farah Fauzia NIM 2018-398. Yang kedua Krisnalan Wicaksana NIM 2018-402. Yang ketiga Alivia Biru Audria Iriani NIM 2018-413. Yang terakhir saya sendiri Daneng Yuda Bayangkara NIM 2018-420. Pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai penerapan supply chain guna meningkatkan daya saing pada UMKM Kresna Hidroponik di Kota Bondowoso. Oke, lanjut saja untuk menyingkat waktu. Di sini kami ada abstrak. Abstrak ini merupakan ringkasan dari keseluruhan apa yang kami tulis di paper ini. Langsung saja akan saya jelaskan mengenai penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses supply chain yang dilakukan oleh UMKM Kresna Hidroponik di Kota Bondowoso guna untuk meningkatkan daya saing sesama UMKM lainnya. Penggunaan supply chain pada UMKM seharusnya saling penting karena dengan adanya supply chain maka akan mempermudah proses produksi dan pemasaran guna untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jenis metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Data yang diperoleh merupakan dari hasil wawancara secara online kepada pemilik UMKM Kresna Hidroponik. Hasil dari penelitian tersebut diperoleh bahwa UMKM Kresna Hidroponik telah menerapkan supply chain dengan benar. Dengan adanya sistem ini, maka penjualan mereka tetap terjaga dan dampak yang diberikan oleh sistem ini memberikan dampak positif terhadap usahanya. Kata kunci dari ringkasan paper ini yaitu supply chain, UMKM, dan hidroponik. Di supply chain management merupakan seperangkat alat pendekatan yang digunakan untuk mengefisiensikan baruan supplier, manufaktur, gudang, dan penyimpanan sehingga proses produksi dan pendistribusian barang dalam jumlah, lokasi, dan waktu yang tepat serta guna meminimalisasi biaya dan memberikan kepuasan layanan pada konsumen. Dari Simci Levy tahun 2003. Menurut DAF tahun 2003, supply chain management merupakan istilah yang digunakan dalam tahapan produksi mulai dari pembelian bahan baku hingga barang jadi dan didistribusikan kepada konsumen akhir. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Alivia Biru. Silakan. Manfaat supply chain manajemen apabila penerapannya dilakukan dengan baik dan benar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan. Konsumen merupakan sasaran utama dari aktivitas proses produksi dari setiap produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Penggunaan jasa atau produk yang dimaksud ini tentu saja konsumen yang setia dalam kurun waktu yang lama. Untuk menjadikan konsumen yang loyal, terlebih dahulu konsumen harus merasa puas atau atas pelayanan dari perusahaan. Yang kedua, peningkatan pendapatan. Banyaknya konsumen yang loyal dan menjadi mitra perusahaan, hal itu akan turut meningkatkan pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan, sehingga produk maupun tidak akan terbuang secara percuma, karena dinikmati oleh konsumen. Ketiga, ada menurunnya biaya. Proses pendistribusian produk maupun jasa ke konsumen akhir dapat berarti pula berkurangnya biaya yang ada pada proses distribusi. Yang keempat, ada pemanfaatan aset. Tingginya aset yang dimiliki perusahaan, terutama faktor tenaga kerja, dapat terlatih dengan baik dan terampil, baik dari segi pengetahuan dan keterampilan dapat menguntungkan bagi perusahaan. Tenaga manusia dapat memanfaatkan penggunaan teknologi yang lebih baik sebagaimana tuntutan dalam pelaksanaan SCM. Kelima, ada peningkatan laba. Semakin bertambahnya jumlah konsumen yang loyal terhadap perusahaan dan menjadikan produk atau jasa sebagai barang yang dinikmati sehari-hari. Hal tersebut dapat meningkatkan laba yang diperoleh oleh perusahaan. Yang terakhir adalah perusahaan semakin besar. Perusahaan yang memperoleh keuntungan dari segi proses pendistribusian, produk maupun jasa, lambat laun akan berada di fase kedewasaan dan tumbuh menjadi lebih kuat.
What is hydroponic? Hydroponic berasal dari bahasa Latin, yaitu hydro yang bermakna air dan ponos yang memiliki arti kerja, sehingga hidroponik dapat diartikan sebagai air yang bekerja. Hidroponik sendiri merupakan aktivitas pertanian yang proses tanamnya menggunakan air sebagai media pengganti tanah. Hidroponik juga dapat disebut sebagai aktivitas pengelolaan air sebagai media tumbuhnya tanaman pengganti tanah, sebagai media tanam, dan proses pengambilan unsur hara mineral yang dibutuhkan tanaman yang berasal dari nutrisi yang di dalam air. Metode dalam penerapan supply chain guna meningkatkan daya saing pada UMKM Kresna Hidroponik di Kota Bondowoso. Penelitian ini dilakukan di Bondowoso, tepatnya di Kresna Hidroponik. Sedangkan objek penelitian ini berhubungan dengan pengaruh rantai pasokan Kresna Hidroponik terhadap kualitas kinerja karyawan. Jenis yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif ini menggunakan metode yang menguraikan suatu fenomena atau peristiwa secara deskriptif yang bersumber dari narasumber. Penelitian kualitatif deskriptif ditujukan untuk memahami suatu kejadian, kepercayaan dan pendapat berupa tulisan dan lisan. Baik, selanjutnya yaitu teknik wawancaranya. Teknik ini dilakukan dengan cara bertanya secara online maupun offline kepada narasumber agar mendapatkan informasi yang sesuai. Untuk tahapan dalam analisis data yang pertama dilakukan yaitu dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Lalu, dari hasil wawancara tersebut akan dirangkum. Setelah itu, melakukan analisis dari rangkuman hasil wawancara tersebut. Dan yang terakhir, yaitu menyimpan dari hasil analisis tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai kesimpulan dari penelitian ini. Untuk pertanyaan yang diajukan dalam penelitian judul diantaranya, yang pertama yaitu bagaimana rencana ke depan Anda untuk pengembangan UMKM Kresna Hidroponik. Lalu yang kedua, itu bagaimana harapan untuk Kresna Hidroponik di waktu yang akan datang. Yang ketiga, bagaimana runtutan usaha yang harus dilakukan untuk mencapai kegiatan tersebut. Dan yang keempat, bagaimana kondisi rantai pasokan pada UMKM Kresna Hidroponik di Bondowoso. Selanjutnya, itu apakah ada kendala saat mengirim produk sampai kepada konsumen? Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu di UMKM Kresna Hidroponik, apakah menerapkan strategi rantai pasokan? Siapakah yang memanajemen rantai pasokan pada UMKM Kresna Hidroponik? Dan bagaimana harapan terhadap desain alur rantai pasokan UMKM Kresna Hidroponik di waktu yang akan datang? Selanjutnya, apakah ada dampak dari proses rantai pasokan terhadap kinerja karyawan pada UMKM Kresna Hidroponik? Bagaimana tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan? Dan yang terakhir, yaitu bagaimana alur rantai pasokan dari produsen sampai ke konsumen. Data analisis. Dari hasil wawancara di atas, didapatkan data secara langsung dari narasumber. Menurut hasil data analisis, didapatkan bahwa UMKM dapat melakukan supply chain dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tujuan utama saat ini, yaitu perluasan wilayah. Ini menandakan proses produksi yang berjalan saat ini sudah baik dan bagus, sehingga dapat mengembangkan dan memperluas wilayah cakupan usahanya. Hal ini guna mendapatkan cakupan konsumen yang lebih banyak dan pangsa pasar yang lebih besar dan luas. Kesimpulan. Dari hasil analisis di atas didapatkan kesimpulan bahwa UMKM memiliki supply chain dan kinerja yang baik, serta juga memiliki tujuan untuk pengembangan. Dari sini terlihat bahwa prospek ke depan UMKM ini sangat baik mengingat pengembangan menjadi hal yang utama sebab permintaan pasar saat ini yang tergolong besar di masa pandemi, di mana orang berlomba untuk memakan makanan sehat
menjadi permintaan pasar yang begitu besar. Berikut adalah lampiran-lampiran dokumentasi dari UMKM Kresna Hidroponik beserta dokumentasi wawancara yang dilakukan via Zoom. Sekian, terima kasih. Mungkin begitu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mengucapkan mohon maaf. Saya mewakili kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.